Kayaknya lebih gede ya Mas ya ini ya. Mungkin lebih gede, lebih padat. Nah, ini 1 kilo lebih nih. Coba lihatin Mas, ini kemarin bibitnya yang ini ya, segini ya. Ya bibit yang super. Bibit yang super isi sekitar 100 ya. Ini 100, coba bisa naikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taman Firdaus, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada review kali ini kita berkunjung ke kebun porang yang menggunakan pulsa punyanya Mas ini yang beralamat di Banyudono. Ini sudah pada durman semua. Kita lihat penanaman porang ini yang menggunakan mulsa ini pada pertengahan bulan 11. Ini sudah bermain 75%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Taman Firdaus. Pada kali ini kita berkunjung ke porangnya Mas Vinu yang beralamat di Banyudono Boyolali. Oke, gimana kabarnya Mas? Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Us. Alhamdulillah sehat, masih diberikan kesehatan serta umur yang berkah. Semoga kita semua di bulan baik ini kita diberikan rezeki yang barokah. Ya, amin. Mas, ini penanam bulan apa Mas awal kemarin Mas ini? Penanaman kemarin bulan 11, tanggal 15 ya. Tanggal 15. Sekarang 15. Ini sudah pada rata-rata 80% durman itu. Ini kalau dihitung berapa bulan Mas berarti Mas ini? Ini bulan 5 ya. Bulan 5 tanggal berarti sudah 6 bulan. 6 bulan pas ya. 6 bulan tanggal 15. Iya. Berarti pas 6 bulan. Ini pas 6 bulan sudah durman semua ya. Ini kemarin bibit dari apa Mas? Bibit kata isi 100 sampai 150. Ya, bisa dilihatin Mas bibitnya yang kayak gimana Mas? Nah, ini hasil katak sendiri. Nah, ya, yang kemarin isi berapa Mas? Yang isi 100 sampai 150. Seberapa Mas itu Mas? Mungkin yang 100 segini. Iya. Mungkin yang 150 segini. Ya sejempol kaki ya. Sejempol kaki sama sejempol tangan ya. Sampai sejempol tangan. Terus ini Mas, dari 5.000 pohon ini Mas, ini pengumpulan katak sudah dapat berapa kilo Mas ini? Kurang lebihnya 30 kilo tapi belum selesai, belum semua disisir. Ya. Perkiraan berapa kilo Mas? Kalau 50 mungkin dapat. Ya, ini setengah kita. Dari 5.000 pohon. 5.000 pohon bibit dari ini. Ini bisa dicek Mas hasil umbinya Mas gimana gitu Mas. Ini banyak yang bertanya gimana hasilnya tanam porang kok menggunakan mulsa gitu. Bisa. Coba kita cek yang sudah benar-benar durman. Iya. Nah, ini masih ada ya, tangkainya masih, jadi nggak ada rekayasa ini. Iya, ini. Nah, ini kita cabut. Ini cabut ya. Ini mah nggak bawa alat ini tadi. Iya, enggak apa-apa Mas. Cuma mau nyisir katak. Nah, coba kita bongkar. Ini kalau menggunakan mulsa keuntungan ini walaupun di atasnya masih kering. Nah, ini tanahnya kelihatan gembur nih masih basah juga. Masih basah gembur. Jadi akarnya masih seger. Asalnya masih seger. Kelembapan itu terjaga ya Mas ya. Kita lihat. Ini pakai tangan aja bisa ini. Gembur tangannya.
akarnya masih kuat. Akarnya masih kuat padahal sudah dorman ini semua ya Mas ya. Ini tadi ini ya. Nah ini batangnya ini. Ini sebesarnya sejempol kaki lah. Hasilnya kita lihat. Nah, hampir 1 kilo lah. Hampir 1 kilo. Ya, hampir sekitar 1 kilo kurang lebih. Nih, kalau kelihatan dorman sempurna gini nih ya. Ya. Kelihatan. Nah, ini tadi pasangannya ini. Ya. Mas, kalau yang ini kemarin kan sama yang di sebelah sana utara kan beda ya. Itu kalau yang ini bibitnya yang isi berapa Mas ini? Ini yang 150-an. 150 coba diliatin Mas. Ini Mas. Ditaruh di sini sama diangkat Mas, mungkin biar segini. kelihatan. Biar tahu perbedaannya. Nah, mungkin segini. Ya, itu jadi segini bisa dapat sekitar 1 kilo ya. Dan hasilnya ini bulatnya sempurna ya. Bulannya sempurna karena tanahnya mungkin cukup bagus. Tanahnya cukup bagus. 6 bulan ini 6 dengan mulsa. Nih, hasilnya cukup memuaskan ya, tidak mengecewakan ya Mas ya. Iya. Ini, Alhamdulillah ini. alhamdulillah ini yang bibit 150 ya. Kali ini kita coba lagi yang lain. Tadi kita coba bongkar lagi yang lain untuk mengetahui hasilnya. Ini pohonnya Udah kering banget nih. Udah kering banget ini. Kemarin mungkin bulan puasa ya Mas ya. Iya. Nih. Nah, kita lihat. Nah, ini tanahnya bisa lihat nih, masih gembur dan masih basah ini. Basah. Kita lihat apakah hasilnya bisa merata. Kalau 1 kilo semuanya rata-rata 1 kilo ya sudah berapa itu Mas? Udah tinggal ngalikan. Nah, tinggal mengalihkan ini. Para sahabat teman pedas tinggal mengalihkan nih. Kalau rata-rata 1 kilo kali 5.000 pohon udah berapa nih? Tinggal mengalihkan. Nih, walaupun apa namanya sudah dorman, tapi akarnya masih ya Mas, karena Iya. di bawah tanahnya masih subur ini. Masih Jadi basah. kalau yang pengen ada modal pakai mulsa Bisa. bisa nih, hasilnya lumayan nih. Kayaknya lebih gede ya Mas ya ini ya. Mungkin lebih gede. Lebih padat. Nah, ini 1 kilo lebih nih. Coba lihatin Mas, ini kemarin bibitnya yang ini ya, segini ya. Ya bibit yang Nah. super. Bibit yang super isi sekitar 100. 100 ya. Ini 100, coba bisa naikin Mas. Nah, isi 100. Nah, ini sekitar ya 1 kilo lebih. 1 kilo 2 on mungkin Ya, biasanya. 1 kilo 2 on nih. Jadi dengan mulsa terbukti hasilnya sangat memuaskan ya Mas ya. Iya, alhamdulillah. Ya, satu musim aja kalau kemungkinan nanamnya telat ini. nanamnya telat, kalau nggak telat kemungkinan ya Bisa bisa masih tumbuh lagi. tumbuh lagi. akarnya Kemarin masih karena tanamnya bulan bulan 11. karena padahal di sini di daerah Banyudono Boyolali Bulan mulai 9 itu biasanya udah mulai tanam udah bisa. bulan 9, jadi telat sekitar 2 bulan ya Mas. Nah, kemungkinan tahun depan tanamnya agak dimajukan, kemungkinan bisa target bisa 2 kilo lebih ya Mas ya. Lebih, insya Allah. Ini. Jadi dari rekan-rekan semua yang pengen tanam porang menggunakan mulsa tidak usah takut. Iya. Nah, ini sudah terbukti kalau tanam porang menggunakan mulsa hasilnya sangat memuaskan. Kita bisa bongkar lagi Ya, kita bisa bongkar lagi, bisa kita lihat nih. sebelahnya atau Ya, Mana ini bisa. masih? Ya. Boleh, Mas. Biar pada yakin, Mas. Ini pohonnya kalau bisa dilihat nih pohonnya kecil. ini masih segini masih di Ah, dalam. nah, nih pohonnya masih di dalam. Nih, pohonnya kecil. Kalau gede ya paling sejempol kaki ya, Mas ya. Iya, kalau Nih. gede. Ya. Jadi ukuran pohon besar kecil tidak terlalu menentukan yang di bawah. Nah, ini bisa dilihat. Nih, tanahnya emang benar-benar Masih basah. masih basah kalau menggunakan mulsa. Nih padahal di atasnya udah kering nih. Bisa dilihat nih bukannya. Tanahnya sudah kering.
Dan keuntungan mulsa ini kalau kita panen nggak perlu ditandain karena lubangnya sudah pasti pas ya Mas. Iya. Nah, jadi lubangnya sudah pasti pas, tinggal bongkar aja. Ini nggak menggunakan alat, tidak tidak persiapan tadi. Ya. Hasilnya tidak mengecewakan. Ini MDPL sekitar 170-an. Sini sudah tidak hujan lama ya Mas ya kemarin? Lama, tapi masih basah. Masih basah ini. Jadi kalau di sekitar wilayah, tergantung wilayah masing-masing, kalau musim penghujannya maju ya sudah bisa langsung ini ya. Nah ya. Ini lumayan ini. Nah lumayan ya, sekitar 7 on. 7-8 on nih. Jadi ya rata-rata ada yang 1,2, ada yang 1 kilo lebih. Jadi rata-rata bisa dibilang 1 kiloan lah ya. Setengah kilo up. Setengah kilo up dengan 6 bulan pas ya Mas 6 ya. bulan pas. 6 bulan pas tanam. Nah kemarin resepnya apa saja Mas kemarin Mas? Dari yang pertama apa Mas kemarin tuh? Yang pertama ya kita pengolahan lahan itu ya. Ya. Pengolahan lahan, pemupukan, dan juga yang pasti kita pengairannya itu jangan sampai becek. Kita harus tuntas ya. Ya, jadi airnya harus nggak boleh mandek Iya. ya. Jadi langkah pertama kemarin Mas, dibersihkan dulu lahannya. Ya, kita bersihkan dulu lahannya. Kita bersihkan dari gulma-gulma, harus bersih. Kalau nggak bersih nanti bisa apa ya? Keporang itu tidak mulus dia, pasti brocel-brocel. Brocel istilahnya itu Ya, nggak halus lah. nggak halus seperti ini Ya, hasilnya. permukaannya nggak halus. Nah ini kan permukaannya halus. Nah kalau gulmanya. Terus langkah kedua Mas, setelah pembersihan lahan apa Mas? Kita setelah pembersihan lahan kita lakukan itu ya, apa namanya, macul, mencangkul. Ya kalau nggak mencangkul dibajak lah. Ya, bajak. Mau pakai kultivator, mau pakai Bisa. traktor, terserah. Nah, Terus bikin- kemudian itu diapain lagi Mas? kita bikin gulutan. Kita sesuaikan dengan mulsa yang mau kita pakai, gulutannya itu kan. Kalau ini 100 ya Ini Mas? 100. Ya ini kalau ini gulutannya 100. Gulutan. Jarak ini antar ininya 40 ya? 40 kalenan itu. Selokan 40. Selokan 40. Terus apa lagi Mas setelah itu Mas? Ya kita setelah bikin gulutan, tengah kita kasih pupuk dasar ya. Pupuk dasar. Pupuk dasar bisa dari kohe kambing, bisa Bisa. dari sapi, bisa. Ya, itu pilihan yang terbaik. Mungkin bisa petani bisa Memilih. sendiri-sendiri. Terus habis itu dikasih apa lagi Mas? Kita kasih dolomit. Dolomit secukupnya ya. Dolomit secukupnya, terus timbun tanah lagi. Timbun tanah lagi, kemudian baru dipasang Mulsa. mulsa. Baru kita atur jarak lubangnya. Jarak lubangnya mau ganteng. Kalau yang ini Mas, ini jarak lubangnya kelihatan. Ini berapa Ya. kali berapa Mas ini rata-rata ini? Kalau ini ya yang pinggir itu 40. Jadi kalau yang ini sama sini 40 ya. Ya, kalau yang sini 25-an. Nah, ini 25. Kita ambil tengah-tengahnya. Jadi antar Antar lubang 40 40 di tengah dikasih ya. kita kasih Nah, jadi sekitar 25-an jadinya ya untuk penanaman kata. untuk penanaman kata. Ini dengan luas lahan sekitar berapa Mas? Kurang lebihnya ya 1.500 sampai 1.800. Ya sekitar 1.500 sampai 1.800 Ya. muat 5.000 5.000. bibit. Terus kemudian Mas setelah mulsa terus dilubangi, kapan waktu yang tepat untuk tanam Mas? Kalau saya begitu ada turun hujan, kita bisa langsung tanam. Ya, jadi Kalaupun enggak, kan kita ada sawah ya. Kalaupun Iya. belum turun hujan, kita bisa pengairan. Karena kan air melimpah. jadi kalau musimnya lebih cepat, ntar masa tumbuhnya lebih panjang ya Mas ya? lebih panjang, dia lebih besar. Lebih besar. Terus kemudian setelah tumbuh Mas, ya istilahnya itu tunas ya. Iya. Itu umur berapa hari atau berapa minggu bisa dipupuk Mas untuk pertama kali? Kalau untuk saya sendiri kemarin usia 1,5 bulan. 1,5 bulan saya kocor pakai fermentasi urin kelinci. Nah, itu ada di sana tuh fermentasi. Stoknya masih Ya, itu 1 gelas dicampur 25 liter air ya Mas. 1 liter. 1 liter 1 dicampur liter urin dicampur 20 liter air bersih. terus satu lubang dikocor kasih 1 gelas. 1 gelas. Terus pengocoran berapa kali Mas kemarin ini?
Kalau untuk saya, untuk lahan ini setiap 3 minggu. Setiap 3 minggu dikocor 1 kali. Iya. Jadi total 6 bulan sampai panen berapa kali Mas kemarin? Cuma 5 kali. Terakhir puasa ini enggak saya pupuk. Nah, jadi 5 kali. 5 kali hasilnya aja udah kayak gini. Ya. Terus tips yang lain Mas, apalagi Mas ini Mas? Ya mungkin untuk saya sendiri juga pemula, untuk bisa menghasilkan umbi-umbi yang bagus juga kita harus pupuk kita utamakan. Kalau pakai pupuk fermentasi harus yang benar-benar sudah jadi, kalau tidak mungkin bisa mengakibatkan jamur dari bawah ya. Itu kalau fermentasi POC Mas yang paling bagus minimal berapa hari Mas? Minimal 8 hari. Minimal 8 hari. Ya. Lebih lama lebih bagus. Oh, iya. Untuk terserang jamurnya itu sangat minim kalau lebih lama. Nah ini kemungkinan diserang jamur ya nggak ada lah hampir ya. 1-2 dari 5.000 lumrah lah. Nah, di pinggir-pinggir itu. Ya. Terima kasih atas tipsnya Mas. Semoga para petani porang yang sudah bertanam apapun yang baru mulai jangan patah semangat. Ini menggunakan mulsa hasilnya sangat memuaskan. Kalau pengen bertanya silahkan tulis di kolom komentar atau silahkan mau silaturahmi bisa menghubungi lewat nomor yang tertera di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita timbang satu musim dari katak super usia 6 bulan. Hampir 1 kilo 3 on real. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.